Halo Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit berbagi tentang satu hal yang sering kali ditanyakan oleh pasien-pasien saya, yaitu tentang bagaimana caranya orang yang tidak merasa mengalami stres, tetapi bisa mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ini perlu diperhatikan karena seringkali orang yang datang ke dalam praktek sehari-hari seorang dokter jiwa kadang-kadang merasa dirinya tidak mengalami stres yang berkepanjangan, tetapi seringkali muncul sebagai suatu keluhan-keluhan fisik saja. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang bisa menghasilkan masalah-masalah gangguan kejiwaan sebenarnya bisa terkait dengan kondisi fisik dan juga kondisi psikologis. Artinya, ketika orang itu mengalami gangguan secara umum ke cara otaknya atau gangguan kejiwaannya, maka bisa saja kondisi tersebut dihasilkan dari masalah-masalah yang berkaitan dengan fisik. Contohnya, misalnya dia kelelahan, ya, kecapean, ya, di dalam kehidupannya terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk dan akhirnya sulit untuk diperbaiki, ataupun banyak hal-hal yang tidak bisa dia tangani. Ini juga menimbulkan suatu kondisi kecapean, atau terlalu memforsir dirinya untuk berolahraga karena sedang berupaya untuk menurunkan berat badan misalnya, kemudian berupaya untuk mengurangi berat badannya sangat drastis. Lalu bisa juga disebabkan karena kurang tidur atau begadang karena mungkin harus menyelesaikan tugas, atau mungkin karena jaga malam atau kerjanya memang shift-shiftan seperti itu. Nah, hal ini bisa men-trigger gejala-gejala gangguan jiwa. Ada lagi yang terkait dengan gangguan jiwa, misalnya masalah yang berkaitan dengan kondisi pasien sendiri ketika mengalami gangguan fisik. Misalnya ada alami gangguan jantung, gangguan stroke, kemudian juga diabetes mellitus atau gangguan kencing manis, kemudian masalah lambung. Ini seringkali bisa men-trigger atau memicu terjadinya masalah-masalah gangguan kejiwaan. Karena kalau kita lihat penelitian dikatakan orang-orang yang mengalami gangguan seperti tadi itu bisa 2 kali lipat mengalami gangguan kejiwaan daripada orang yang biasa. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya yang perlu diperhatikan, mengapa orang bisa merasa tidak mengalami stres tapi ternyata dia mempunyai masalah gangguan kejiwaan adalah karena stres yang dialaminya itu sebenarnya stres yang kecil tetapi berlangsung sangat lama dan panjang, tetapi tidak bisa diadaptasi. Nah, salah satu yang paling sering dikaitkan dengan hal itu adalah masalah kehidupan sehari-hari antara kita semua dengan keluarga kita. Ini yang paling penting. Mengapa? Karena misalnya contoh hubungan kita dengan pasangan kita di dalam kehidupan rumah tangga, itu seringkali mungkin kita lihat itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita sedikit saja merasa tidak menerima pasangan kita sebagaimana apa adanya dia, dan itu tidak mampu kita, artinya kita adjust atau kita seimbangkan, kita harmonisasikan, maka hal yang ada adalah rasa kesal yang mungkin timbul, rasa nggak nyaman yang mungkin timbul. Dan walaupun kadang-kadang kita berusaha untuk mengelola hal tersebut, ini seringkali menjadi muncul kembali. Dan mungkin kita mengira ini sesuatu yang kecil. Wajarlah seorang misalnya pasangan di dalam kehidupan rumah tangga, mereka mengalami cekcok, ya. Tapi kalau ini sering terjadi dan kemudian banyak hal-hal yang berhubungan dengan ketidakmampuan kita untuk menerima, jangan salah, ini bisa menjadi salah satu sumber stres yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kalau kita lihat atau kita bilang bahwa ini kita analogikan, maka stres itu yang kecil-kecil itu seperti layaknya kita memakai sepatu yang berpasir atau ada kerikilnya walaupun kecil. Dan mungkin kita bisa jalan, kita bisa menyetir mobil, berkendaraan, tetapi ada perasaan tidak nyaman di kaki kita yang berlangsung terus-menerus. Nah, inilah sebenarnya stres yang bisa menimbulkan gejala-gejala psikosomatik ataupun gejala gangguan cemas maupun depresi. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya hal-hal yang kecil, hal hubungan kita dengan teman kita, dengan bos kita, dengan hal yang sifatnya pribadi bahkan dengan suami atau istri kita,
bisa menyebabkan kita mengalami gangguan stres. Juga dengan pacar kita, dengan pekerjaan kita, hal-hal yang mungkin kita rasa itu sesuatu yang berlangsung setiap hari, tapi bisa membuat kita stres. Nah, lalu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hal tersebut? Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar untuk bersyukur. Kalau kita dengan pasangan kita sedikit saja mengeluh, maka keluhan walaupun sedikit itu sebenarnya adalah sumber stres kita. Jadi kita berupaya untuk selalu mencoba belajar. Dari sampai sekarang saya juga masih belajar untuk bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita tidak bisa memposisikan diri kita selalu merasa paling benar, atau kita menuntut sesuatu dari pasangan kita ataupun dari kehidupan kita sendiri. Kalau kita merasa, kenapa saya mendapatkan ini? Kenapa saya tidak mendapatkan yang lebih baik daripada ini? Kenapa dia bisa mendapatkan yang lebih baik? Mengapa saya tidak mendapatkan yang lebih baik? Itu kita tidak bersyukur. Dan rasa tidak bersyukur, rasa tidak ada gratitude bisa membuat kita menjadi stres. Walaupun mungkin kecil, walaupun kita menyadari sebenarnya saya nggak mau begini, tapi seiring dengan waktu seringkali ini menjadi masalah. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap diri kita dan kehidupan kita yang sudah kita jalani ini. Jangan lupa untuk selalu berupaya menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, untuk mendapatkan video-video terbaru setiap minggunya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.